Hai sahabat Asi Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, dan yang lagi jomblo semoga segera dapat ayang ya. Oke, pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali, dimana film ini mengisahkan seorang ratu rubah langit yang menjalin asmara dengan seorang pangeran dewa naga. Namun kisah cinta dan asmara mereka penuh dengan pengorbanan, bahkan juga menimbulkan peperangan yang amat sengit yang membuat istana kekaisaran Light menjadi gonjang-ganjing. Film ini berjudul Once Upon a Time yang dirilis tahun 2017. Ya adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semangkok. Ya, di sebuah pulau indah dan cantik itulah film pun dibuka. Kita diperkenalkan akan sosok wanita cantik yang berada di sana. Ia bernama Baiqian, sang siluman rubah putih yang sekaligus ratu pemimpin di istana kerajaan King Qiu. Terlihat Baiqian hidup bersama para siluman baik di dalam istana, yang tentunya mereka memiliki kemampuan luar biasa yang bisa berubah wujud selayaknya manusia sempurna pada umumnya. Tak berselang lama setelah bermain, Baiqian dihampiri dan diberitahu salah satu siluman daun untuk segera bersiap-siap menuju istana kerajaan Laut Timur. Sebab sang Raja Laut Timur usai mengirimkan sebuah surat undangan di segala penjuru istana kerajaan yang ada untuk merayakan pesta atas kelahiran putranya. Setelah berdandan dan berias dengan penuh semangat, Baiqian menuju istana Laut Timur untuk menghadiri acara yang diadakan. Terlihat Baiqian dijemput oleh kendaraan resmi kerajaan Laut Timur yang berupa ubur-ubur raksasa yang dapat berfungsi selayaknya kapal selam untuk mengarungi dan menghantarkan Baiqian menuju istana Laut Timur yang terkenal akan kecantikan dan kemegahannya. Sesampainya di sana, Baiqian mengeluarkan kain putih untuk menutup kedua matanya agar ia dapat melihat dengan jelas, sebab terik matahari yang menyinari istana Laut Timur membuat kedua matanya kesilauan. Di saat sedang berjalan santai sambil menikmati pemandangan taman istana Laut Timur, Baiqian dikejutkan dengan kehadiran seorang anak laki-laki yang seketika memanggil dirinya dengan sebutan ibu. Disinilah Aliu membujuk Baiqian untuk dapat menemani ia bermain petak umpet, sebab ia merasa bosan bermain sendiri tanpa adanya teman. Mendengarkan akan permintaan tersebut, Baiqian yang baik hati tentu ia menuruti permintaan Aliu untuk menemaninya bermain. Namun di saat mereka sedang asik bermain petak umpet, seketika muncul wanita misterius menculik dan membawa Aliu kabur. Baiqian yang merasa ada hal yang tak beres, ia berusaha melacak akan kepergian Aliu. Dan benar saja, ia melihat dan menaruh curiga akan sosok wanita yang usai melintas tak jauh dari keberadaannya. Tanpa rasa ragu, Baiqian melesatkan serangan ke arah wanita tersebut, yang ternyata dugaan Baiqian pun tak salah, di mana Aliu berusaha diculik oleh wanita misterius yang diyakini ia berasal dari klan siluman yang sedang melakukan penyamaran agar dapat ikut party dalam acara pesta yang diadakan sang Raja Laut Timur. Di sela pertarungan yang sengit itulah Aliu dihampiri seorang pemuda yang berasal dari Istana Langit. Ia bernama Yehua yang merupakan ayah kandung Aliu. Nampaknya Yehua tak terima melihat Aliu diperlakukan tak baik oleh Baiqian. Melihat tutup mata Baiqian yang terlepas, tentu Yehua sangat terkejut, sebab wanita yang berada di hadapannya sangatlah mirip dengan istrinya yang sempat menghilang. Di sana Yehua sangat yakin bahwa wanita yang berada di hadapannya tak lain ialah sang istrinya yang bernama Zuzu. Dengan tatapan mata keranjang, Yehua berusaha mendekat dan menyentuh istrinya sebagai rasa ungkapan atas kerinduannya. Merasa harga dirinya direndahkan, tentu Baiqian melemparkan tangan Yehua yang hendak membelai rambutnya. Disinilah nampak bahwa Baiqian sudah tak lagi mengenali Yehua, sang suami maupun Aliu sang anak. Nah, dari sinilah kita diperlihatkan akan flashback masa lalu yang dialami mereka, di mana dulu ketika terjadi peperangan yang amat dahsyat selama 7 hari 7 malam antara bangsa klan siluman dengan Istana Langit.
terlihat Yehua yang merupakan pangeran Istana Langit dapat memukul mundur dan memenangkan peperangan tersebut dengan mengerahkan semua kekuatan spiritualnya. Efek dari mengeluarkan energi spiritual yang amat dahsyat itulah Pangeran Yehua terjatuh melesat dengan kencang ke alam bumi yang membuat ia tak tersadarkan diri. Nah, di saat Baekhyun sedang melintas berjalan di lereng pegunungan, tanpa sengaja ia melihat seorang pemuda yang tergeletak dengan luka memar yang lumayan parah. Baekhyun yang berbaik hati dan tak ingin melihat pemuda tersebut tewas menjadi buntang. Ia memilih untuk menolong dan merawatnya di dalam rumah. Setelah 7 hari lamanya tak tersadarkan diri, akhirnya Pangeran Dewa Naga Langit Yehua dapat siuman. Merasa nyaman karena dirawat dengan sangat baik. Nampaknya Yehua menaruh rasa perasaan lebih padanya, yang tentunya hubungan mereka semakin dekat dan erat. Disinilah Yehua memberikan nama wanita yang baru ia kenal dengan sebutan Zuzu. Tak hanya Yehua yang memiliki perasaan lebih, ternyata Zuzu juga sedemikian, yang pada akhirnya mereka menjalin asmara cinta dengan penuh keromantisan. Singkat cerita, setelah Yehua benar-benar pulih, ia berjanji akan menikahi Zuzu dengan membawanya ke dalam istana langit agar mendapat restu dari kedua orang tuanya. Namun di dalam istana langit inilah permasalahan mulai muncul menghampiri Zuzu, di mana terlihat Zuzu diperlakukan secara tak baik oleh Fujin yang merupakan calon permaisuri Yehua. Disinilah Fujin sangat membenci akan kehadiran Zuzu sebab ia telah merenggut rasa kebahagiaannya yang membuat ia batal menikah dengan Yehua. Atas dasar itulah Fujin menjadi sangat kejam dan berulang kali mengintimidasi Zuzu agar ia dapat mengusir dan memisahkan Zuzu dengan Yehua di dalam istana langit. Dengan tegar, terlihat Zuzu tetap lapang dada menghadapi itu semua. Bahkan ia tak menceritakan apapun yang dialami pada Yehua, sebab Zuzu tak ingin masalah yang sepele tersebut menjadi semakin besar. Nah, di saat masalah mulai semakin memuncak, terlihat Fujin menghalalkan berbagai cara untuk mencari kesalahan Zuzu. Bahkan terlihat ia sengaja menjebak Zuzu di sebuah altar terlarang agar Pangeran Dewa Naga Yehua mengira dan beranggapan jika Zuzu telah mencelakai Fujin. Ya, dengan melihat kejadian itulah, untungnya dengan sigap, Yehua dapat menyelamatkan Fujin yang terjatuh di dalam altar terlarang. Dari peristiwa kejadian inilah Zuzu harus mendapatkan hukuman berat atas kesalahan yang sengaja ia perbuat. Sebab Nona Fujin mengalami kebutaan akibat hawa misterius yang terletak di dasar altar. Disinilah Kaisar Langit menghukum Zuzu dengan dia ambil penglihatan serta ingatannya. Yehua yang tak tega melihat istrinya yang akan dihukum cambuk petir, ia memilih untuk menjadi tameng agar sang istrinya tak mengalami cedera yang amat serius. Tak hanya itu, Yehua yang tak ingin kehilangan istrinya, ia berusaha menolong agar Baekhyun tak terjatuh di alam bumi. Namun, aksi penyelamatan Yehua gagal ia lakukan sebab sambaran petir tersebut membuat tubuhnya seketika melemah. Dari titik terlemah itulah, untungnya Zuzu terjatuh di sebuah pulau misterius yang bernama Chenghua. Seorang pemuda bernama Zayen yang melihat wanita terbujur lemah di bawah pohon sakura. Ia berusaha untuk membangunkannya, yang ternyata Zuzu sudah tertidur selama 300 tahun lamanya. Disinilah Zuzu meminum air mata suci pemberian Zayen, sang siluman baik burung Phoenix, yang ternyata air mata suci tersebut sangatlah sakti, yang mampu memulihkan jasmani dan mengembalikan kekuatan spiritual Nona Zuzu. Berkat kekuatan spiritual yang dimiliki itulah akhirnya Zuzu mendirikan sebuah kerajaan yang ia beri nama Kingkyo dan mengubah namanya menjadi Baekhyun untuk menjaga dan melindungi para bangsa siluman baik yang berada di dalam pulau tersebut. Dari flashback yang cukup rumit inilah, kemudian film beralih di masa sekarang, di mana seusai acara pesta Istana Laut Timur, Baekhyun curhat dan bercerita pada salah satu teman setianya yang tak lain ialah Zayen akan kejadian yang baru ia alami di dalam Istana Laut Timur.
Mendengarkan akan cerita tersebut, tentu Zayan seketika tersenyum sambil menasehati Baiqian untuk tak usah terlalu difikirkan. Hari-hari pun berlalu dengan begitu singkat. Hal yang tak diduga-duga pun terjadi, di mana Yehua dan Alio sengaja datang di istana King Qiu. Tentu, Baiqian sangat terkejut melihat kedatangan mereka. Disinilah Yehua mengatakan bahwa ia akan menetap bertempat tinggal di dalam istana King Qiu. Sampai Baiqian mau mengakui jika ia adalah Suzu sang istrinya yang selama 300 tahun menghilang. Mendengarkan akan hal tersebut, tentu Baiqian mengatakan dengan tegas di hadapan Yehua bahwa ia bukanlah istrinya. Merasa tertantang, Yehua tetap pada pendiriannya, yakni ia tetap akan tinggal di dalam istana King Qiu sampai hati Baiqian berhasil ia luluhkan. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Baiqian mengajak Yehua muter-muter melihat keramaian pasar yang dihuni oleh para pedagang bangsanya. Yang tak lain mereka ialah para bangsa siluman yang berbaik hati. Seusai berbelanja, setibanya di dalam rumah, Yehua menunjukkan skill keahliannya dalam bidang memasak agar Baiqian tersempona melihat dirinya. Terlihat aksi demi aksi ia tunjukkan dengan amat keren. Hingga jadilah makanan yang sengaja ia buat untuk Baiqian. Di saat mencicipi makanan tersebut, nampaknya Baiqian sangat suka akan makanan yang dibuat Yehua. Sebab makanan tersebut merupakan makanan kesukaan Baiqian yang sudah sangat lama ia tak memakannya. Tak berselang lama keesokan harinya, di saat mereka sedang jalan-jalan santuy, Baiqian mencoba untuk memberanikan diri bertanya tentang siapa sebenarnya istrinya. Mendengarkan akan pertanyaan tersebut, Yehua menjawab bahwa istrinya berwajah mirip dengan dirimu. Merasa penasaran, Baiqian kemudian bertanya kembali pada Yehua sebab kematian istrinya. Yehua yang bingung dan sedih, tentu dirinya tak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan Baiqian dan memilih untuk pergi dari hadapannya. Hari-hari pun berlalu dengan amat singkat. Terlihat benih-benih cinta antara mereka mulai berkembang. Hingga pada akhirnya, Baiqian setuju atas ajakan Yehua untuk menuju istana langit dan menikah dengannya. Terlihat di dalam istana langit, kehadiran Yehua dan Baiqian sangat disambut meriah oleh para pasukan istana kerajaan. Melihat majikannya yang sudah 300 tahun lamanya menghilang, tentu sang pelayan setia Baiqian sangat senang dapat kembali berjumpa dengannya. Disinilah Yehua menyuruh sang pelayan tersebut untuk menghantarkan Baiqian menuju kamar agar ia dapat segera beristirahat. Sesampainya di dalam kamar, Alio nampaknya juga sangat gembira, yang seketika ia memeluk Baiqian sebagai ungkapan atas rasa kerinduannya. Malam harinya di saat Baiqian sedang jalan-jalan bersama pelayan setianya, tiba-tiba Fu Yin menghampiri Baiqian dengan maksud untuk mengajak Baiqian keliling melihat kemegahan istana kerajaan langit. Disinilah Fu Yin mendoktrin pikiran Baiqian secara perlahan dengan bercerita penuh dusta akan istri Pangeran Yehua terdahulu. Pada intinya Fu Yin menghasut Baiqian agar Baiqian berubah pikiran dan membatalkan pernikahan dengan Pangeran Yehua. Sebab Baiqian hanya akan dijadikan bahan pelampiasan atas kemiripan wajah istri Pangeran Yehua yang terdahulu. Terlihat di hadapan Fu Yin, Baiqian mencoba untuk tak mempercayai akan segala perkataan yang baru ia ungkapkan, yang padahal di dalam hatinya ia menaruh banyak keraguan. Hingga keesokan harinya pun tiba, di saat gladi resi untuk mempersiapkan prosesi pernikahan. Terlihat Baiqian terus terngiang-ngiang akan perkataan yang diungkapkan Fu Yin padanya. Bahkan Baiqian tak melakukan prosesi tersebut sesuai dengan prosedur yang diharapkan Yehua. Baiqian yang diselimuti akan keraguan, ia pun seketika bertanya di hadapan Pangeran Yehua, apakah benar ia hanya akan dijadikan sebagai alat pelampiasannya. Mendengarkan akan pertanyaan tersebut, tentu Yehua tak bisa untuk menjawabnya dan memilih untuk diam sambil menghelakan nafas yang sedalam-dalamnya. Merasa tak ada jawaban, dengan penuh rasa kekecewaan, Baiqian meninggalkan acara prosesi tersebut. Setibanya di dalam kamar, secara senyap, Baiqian masuk ke dalam kamar Yehua untuk mencari petunjuk akan keraguan hatinya. Disinilah Baiqian melihat sebuah benda legendaris yang membuat dirinya sangat penasaran. Dan benar saja, seketika benda tersebut terkoneksi setelah Baiqian memegangnya.
yang ternyata benda pusaka legendaris yang berada di hadapannya ialah wadah yang berisikan segala ingatan Baekhyun yang disimpan oleh sang Kaisar Langit. Secara perlahan inilah ingatan demi ingatan Baekhyun mulai pulih. Disinilah ia berlari menuju altar terlarang agar ia dapat menemukan titik rahasia akan jati dirinya. Melihat kesempatan tersebut, Fu Yin yang tak ingin ingatan Baekhyun pulih serta Yehua kembali hidup bahagia, ia sengaja mendorong Baekhyun agar jatuh mati di dalam jurang altar kerajaan Istana Langit tersebut. Untungnya dengan sigap, dari kejauhan Yehua seketika berubah wujud menjadi sosok Dewa Naga untuk menyelamatkan sang istrinya. Disinilah akhirnya kejahatan Fu Yin baru terungkap selama 300 tahun lamanya, di mana dalam atas kejadian tersebut tak lain ialah perbuatan yang sengaja ia lakukan untuk memisahkan dan menghancurkan rasa kebahagiaan rumah tangga Baekhyun. Baekhyun yang merasa sedih karena Yehua tak ingin jujur dari awal. Ia memutuskan pulang kembali ke dalam kerajaannya. Yehua yang tak ingin terjadi hal buruk, ia sengaja kembali menghampiri Baekhyun di dalam kerajaan King Kyu. Akan tetapi, terlihat Baekhyun menghiraukan kedatangan Yehua. Disinilah Yehua memberitahu Zeyen dengan mengatakan bahwa ia akan tetap menunggu sampai Baekhyun mau bertemu dengannya. Sementara itu di dalam istana kerajaan langit, terlihat Fu Yin akan dikirim di sebuah lembah hitam untuk menjalani dan menebus atas kesalahan yang selama ini ia perbuat. Di mana lembah hitam tersebut juga merupakan tempat keberadaan Raja Sang Siluman disegel. Tak ingin misinya gagal untuk menghancurkan istana langit dan merusak kebahagiaan Baekhyun. Sebelum pergi menuju lembah hitam, dengan ide liciknya, Fu Yin sengaja menemui Aliu untuk ia ambil darahnya. Sebab ia akan memanfaatkan darah Aliu yang merupakan anak keturunan Dewa Naga Kerajaan Langit untuk membuka segel sang Raja Siluman Iblis yang saat ini masih tersegel di dalam lembah hitam. Dan benar saja, setibanya di dalam lembah hitam, Fu Yin mulai melakukan aksinya demi membalaskan akan dendamnya terhadap kerajaan Istana Langit. Dan benar saja, dalam waktu sekejap, segel tersebut pun pecah yang membuat sang Raja Siluman yang selama ratusan puluh tahun bangkit kembali. Para klan siluman jahat yang merasakan akan kebangkitan rajanya, mereka pun berkumpul untuk melakukan peperangan kembali mengalahkan dan melulantakan para pasukan kerajaan Istana Langit. Menyadari akan aura energi jahat yang amat dahsyat itulah, Yehua memutuskan untuk pergi meninggalkan kerajaan King Kyu dan mencari titik terang akan fenomena yang sedang terjadi. Tak hanya Yehua, terlihat Zeyen juga sedemikian. Ia pergi meninggalkan Baekhyun dengan mengubah bentuknya menjadi burung painik untuk mempermudah dirinya menemukan sumber kemunculan aura energi kegelapan tersebut. Hingga pada akhirnya, peperangan sengit istana kerajaan langit yang dipimpin Yehua dengan pasukan sang Raja Siluman Kegelapan pun tak lagi bisa untuk dihindarkan. Dengan pasukan ribuan burungnya inilah, Zeyen tak akan tinggal diam, di mana ia mengerahkan semua pasukan burungnya agar dapat membantu pasukan istana kerajaan langit melulantakan semua pasukan sang Raja Siluman Kegelapan. Dalam kondisi terdesak inilah, sang pelayan setia istana kerajaan bersama Aliu datang menghampiri Baekhyun di dalam kerajaan King Kyu. Disinilah sang pelayan menceritakan akan semua hal penderitaan yang dialami Yehua, di mana ia rela menderita demi engkau dengan menggantikan hukuman cambuk petir yang seharusnya hukuman tersebut untuk dirimu. Tak hanya sebatas itu, Yehua juga rela mengorbankan kedua matanya untuk mengganti kedua matamu yang telah buta lewat air mata suci yang secara tak sadar engkau minum. Bahkan di saat dirinya hendak menyelamatkan dirimu di saat engkau terjatuh di altar hukuman, ia berjuang agar bisa menyelamatkan dirimu.
Namun, ia gagal melakukan hal tersebut sebab hukuman cambuk petir tersebut telah melukai tubuhnya dan menghilangkan setengah dari kekuatan spiritualnya. Disinilah sang pelayan terus menyadarkan Baekhyun dengan kembali mengatakan bahwa saat ini terjadi peperangan yang amat dahsyat antar bangsa siluman dengan istana kerajaan, yang tentunya keselamatan nyawa Yehua sangat terancam sebab luka cambukan petir tersebut tak akan pernah sembuh dan dirinya tak akan berhasil melawan kekuatan spiritual sang raja siluman kegelapan saat ini. Mendengarkan ungkapan dan cerita tersebut membuat Baekhyun menangis histeris, di mana ia sangat menyesal telah mengabaikan semua pengorbanan Yehua demi dirinya. Dalam kondisi yang terdesak inilah, Yehua mengubah bentuknya menjadi sosok Dewa Naga Petir agar dirinya dapat mengalahkan dan membunuh sang Raja Siluman Kegelapan. Dari kejauhan inilah, terlihat Baekhyun berlari dengan amat kencang untuk membantu Yehua melawan para pasukan sang Raja Siluman. Akan tetapi setibanya di sana ia sangat terkejut sebab Yehua sang suaminya tercinta memilih untuk mengorbankan dirinya agar ia dapat kembali menyegel sang Raja Siluman Kegelapan di dalam lembah hitam. Dari kejauhan itulah, Baekhyun hanya bisa menangis dan berteriak karena ia akan kehilangan sosok pemuda tangguh untuk selamanya. Disinilah, Baekhyun hanya bisa mengedor-ngedor lapisan es yang tebal, berharap Yehua dapat hidup kembali. Namun, terlihat tubuh Yehua semakin jauh tenggelam di dasar lautan yang membeku, yang dibarengi dengan tetesan air mata Baekhyun yang semakin mengalir dengan derasnya. Hingga hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana seketika waktu berputar mundur dengan kencangnya, yang secara tiba-tiba lapisan es tersebut retak, di mana Yehua kembali hidup atas dasar kekuatan cinta yang abadi. Hingga pada akhirnya, hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Hal yang paling berat dalam hidup yaitu jika dirimu mencoba mengangkat mobil dengan satu jari. Ya adalah, saya Miminasi Film pamit undur diri karena kopi Mbok Darmi sudah sangat menanti. Saya Miminasi Film, bye bye.